Halo guys, ketemu lagi sama saya. Pada kesempatan kali ini saya pengen kasih tahu lagi ya, pengen berbagi ilmu lagi ke teman-teman ya, semoga bermanfaat nih. Oke, masih dunia importir ya, kita bakalan bahas itu lagi. Jadi banyak kan teman-teman nanya ke saya begini nih, perlu nggak ya kita buat badan hukum, kita buat PT atau kita buat izin gitu ya. Nah, untuk memulai bisnis importir ini. Oke, jadi begini teman-teman. Untuk di awal karena kita ini pemula dan lagian mungkin sebagian teman juga dananya terbatas gitu ya. Dananya terbatas, jadi teman-teman tidak perlu dulu untuk melakukan hal yang seperti itu gitu ya. Bagus dananya itu dijadikan modal dulu ya, yang mungkin tadinya pengen bikin izin usaha, izin impor dan lain sebagainya. Nah, teman-teman larikan ke modal dulu. Kenapa? Karena untuk segi perizinan, segi importir itu kita tidak perlu mengurus itu semua. Nah, apakah kalau kita tidak punya izin kita tergolong sebagai importir yang ilegal? Tidak ya. Jadi semuanya itu sudah diurus sama forwarder ya. Jadi kalau kita mengirimkan barang ke forwarder, nah itu harga semuanya yang dikasih ke kita itu sudah all in. Jadi kita tidak perlu memikirin pajak, kita tidak perlu memikirin izin impornya, apinya, angka pengenal impor dan lain sebagainya, itu kita nggak perlu mikirin lagi. Ya, itu semuanya sudah diurus sama yang namanya forwarder tadi. Ya. Nah, jadi teman-teman hanya perlu mencari forwarder tadi. Ya, semuanya sudah diurus sama dia. Kita udah terima beres. Nah, lebih enaknya lagi kalau yang di Batam nih, kita nggak perlu ngurus-ngurus yang namanya packing list, invoice, atau HS code, namanya apapun itu, ataupun apalah dokumen lain lagi lah di situ, kita nggak perlu itu enaknya kalau untuk yang di Batam ya. Jadi cukup kirim barang doang udah. Jadi barang apapun yang kita mau ya udah kirim tuh barang, begitu sudah terima ya sudah, barang tinggal jalan aja. Nah, itu sih simpelnya ya. Jadi teman-teman di sini tidak perlu ya memikirkan hal-hal yang seperti itu untuk izinnya. Mungkin nanti kalau teman-teman sudah besar, mungkin sudah pemain gede, ya mungkin itu perlu ya buat meyakinkan klien kita atau customer kita. Tapi untuk di awal kita nggak perlu. Jadi seperti kata Tokopedia, mulai aja dulu ya. Nah, teman-teman mulai step by step, jalanin. Kalau memang dirasa perlu dan dananya sudah ada, ya silahkan untuk diurus. Tapi so far semuanya itu sudah diurus sama forwarder. Kita udah terima beres ya. Jadi kita tidak ada lagi berurusan dengan pajak, dengan bea cukainya atau apapun di situ. Nah, itu sudah tanggung jawab dari forwardernya. Selesai barang sudah sampai ke kita, nah barulah di situ menjadi tanggung jawab kita di saat dalam proses menjualnya ya. Jadi contoh kalau misalnya kayak mainan nih, ya tugasnya forwarder itu mengirimkan barang doang. Jadi mengenai barang dia sudah mengirimkan sesuai aturan bagaimana pengiriman dari China ke Indonesia. Dia ngikutin prosedur yang seperti itu ya. Contohnya mainan, ya dia sudah punya izin untuk mengimpor mainan. Nah, selanjutnya dalam prosedur menjual di sini, yaitu tergantung kitanya, resiko di kitanya, mungkin ada SNI-nya atau apa. Nah, itu adalah kewajiban dari segi penjual, bukan dalam proses importnya itu tadi, gitu ya. Nah, seperti kayak kosmetik mau apa ya, kalau misalnya mau ngirim doang, forwarder ya selesai, boleh, nggak ada masalah seperti itu, gitu loh. Tapi izin menjual kosmetiknya itu apakah sudah PP POM ataupun ada izinkah atau apa, nah itu menjadi tanggung jawab si penjual, begitu sih. Jadi tidak perlu ya, itu kita harus pisahkan dulu nih antara regulasi importir dan regulasi dalam hal menjual ya. Itu yang berbeda ya, yang harus teman-teman pahamin. Oke, dari saya itu dulu pada kesempatan kali ini, video singkat saya ya. Mungkin nanti untuk penjelasan lainnya saya mungkin tampilin lagi buat teman-teman semua. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.